Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun anda sedang berbahagia. Di sini ada blank, bukan blank ya. Potongan baja HSS DM05. Jadi baja HSS itu kita mal, kita potong, jadinya seperti ini. Ya istilahnya blank lah. Blank, tapi ya bukan blank nih, bukan blank ya. Kalau blank itu kan baja ditempa terus disepuh, sudah dibentuk pisau disepuh, nah istilahnya gitu. Ya sudahlah, pokoknya ini potongan baja HSS DM05 untuk pisau strike seperti ini. Ini tebal, ada 3 milian. Nanti kita gerus, kita pertajam dan tidak perlu disepuh ya. Yang menjadi catatan adalah bedanya blank baja bekas dengan HSS itu bedanya di situ. Kalau HSS bekas baja pemotong, bekas gergaji bekas pemotong, dan itu kita bentuk langsung kita pertajam beres. Tapi kalau blank dari baja bekas itu perlu disepuh. Nah setelah disepuh ditajamin, beda kalau yang ini. Jadi sebenarnya secara menyeluruh masih bagusan ini untuk segi kekerasan ketajamannya. Tapi kalau sudah jadi pisau dan golok yang tajam dengan nilai-nilai tersendiri, tentunya beda lagi pembahasannya gitu ya. Baik, langsung saja. Ini ada potongan galis sono keling, ada akrilik untuk aksesoris, dan ini grupel Aceh wangi. Langsung saja kita rangkai potongan baja HSS. Cakep.
untuk handle-nya ini sudah selesai ya, handle-nya sudah selesai di lem power. Jadi awal kita rangkai, kita bor, kita masukkan bilahnya, kita lem, lalu kita bentuk. Untuk handle-nya kita bentuk. Nah, untuk bentuk sendiri menyesuaikan ya, bisa lurus, bisa ada gripnya. Nah, untuk kali ini kita coba desain yang ada gripnya, pegangan di sini, biar ada seninya juga ya. Mau polosan juga bisa, lebih gampang polosan. Selanjutnya setelah dibentuk menggunakan amplas grade 40, 60, terus 120, 180, 240, terakhir grade 400 sudah halus dan sudah terbentuk. Untuk ukurannya, besar kecilnya, kerapiannya sudah semuanya. Lalu diamplas manual. Nah, diamplas manual karena untuk mendapatkan hasil maksimal itu harus manual. Kalau mesin nggak dapat, di bagian sini nggak dapat. Selanjutnya setelah dirasa sudah halus, dilap bersih, baru kita lem power. Nah, pelapisan lem power di sini harus rata. Bisa menggunakan tangan manual, tapi resikonya nanti tangan panas, tangan merasa kebas dan gak enak lah. Nah, bisa menggunakan kertas aluminium foil ya. Kertas aluminium foil itu bisa untuk mengelap ini. Jadi ketika kita olesi harus rata ya, pengeleman ini harus rata betul biar nanti hasilnya maksimal. Nah, setelah rata ini kita diamkan dulu, kita keringkan dulu. Sebenarnya ini sudah kering tapi masih belum maksimal keringnya ya. Nanti pengeleman di sini hasilnya nanti bisa membuat kayu ini glowing, gagangnya ini nanti glowing. Setelah ini setelah dilem, pengeleman dilem rata dengan lem power, setelah kering lalu disempurnakan, dirapikan, diamplas lagi dengan menggunakan amplas terakhir. Amplas terakhir kita pakai 400, maka kita pakai 400 gritnya. Setelah itu tipis saja, jadi pengamplasan itu tipis saja, jadi tetap lemnya masih nempel di kayu, jangan sampai kena kayunya. Nah, tipis diratakan. Setelah rata putih itu baru dilap dengan tisu, baru terakhir disemprot. Bisa disemprot dengan clear ya, pilok clear, atau menggunakan finishing manual, menggunakan dinamo atau gerinda yang pakai kain wol dikasih langsol, itu juga bisa. Jadi dua langkah. Nah, yang gampang dan lebih dapat berhasilnya itu clear, dipilok, di clear. Nah, tapi tebal nanti kelihatan ya, cakep lah, terlihat pernisannya itu bener-bener kinclong gitu. Nah, pengeleman tadi itu ya, yang pertama membuat tampilan lebih kinclong, lebih cakep. Terus untuk kedua, manfaatnya kayu itu bisa keras. Jadi beberapa pilihan kayu. Adapun yang kita pakai ini kan depan belakang kalih sono keling, tengahnya grupel gayo wangi. Nah, ini setelah tadi ketika kita gergaji, terus kita amplas, debunya ini wangi banget, wangi terus sepanjang pengamplasan. Nah, ini grupel ini empuk, dia empuk banget, digergaji empuk, di gerinda empuk banget. Yang paling empuk itu ya ini grupel ini. Kalau brul itu, brul jati, dia empuk tapi masih ada kerasnya. Terus brul amboina keras, yang keras lagi ini galih sono keling. Tapi kalau yang grupel ini empuk gitu ya. Nah, makanya kita terakhir kita lem power, kita ratakan. Lem power ini fungsinya untuk penguat, dia keras nanti. Nah, dia keras
Ini belum finishing. Ini finishingnya nanti nggak seperti ini, dia jauh lebih kinclong, lebih glowing gitu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ini part satunya kita sudahi sampai di sini. Untuk part 2-nya nanti kita finishing handle dan membentuk bilah atau mempertajam. Ini kan sudah terbentuk, ini bilahnya cuma dipotong ini ya. Nah, kan belum diasah dia. Mata bilahnya masih tebal. Ini belum diasah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, share bila tayangan ini bermanfaat buat semuanya.